Pria baik untuk wanita baik, pria nggak baik untuk wanita nggak baik. Itulah jodoh. Maka jika kamu nggak bisa membuat orang yang kamu cintai untuk mencintai kamu juga, mungkin ada sisi nggak baik di dalam dirinya yang nggak kamu mengerti. Wah, meninggalkan sosok yang kita cintai itu sulit. Meskipun sudah tahu kalau dia nggak punya rasa cinta kepada kita, akan tapi kesan sulit itu sebenarnya hanya ada karena kita belum melaluinya. Anjir, anjir. Nggak perlu nangis, nggak perlu sedih ketika cinta bertepuk sebelah tangan. Nggak perlu juga berupaya untuk terus mengejarnya. Yang perlu kita lakuin hanyalah memperbaiki diri, dan suatu saat nanti kita tahu siapa sosok yang pantas mendapatkan cinta dari kita. Oke teman-teman, kita harus cari sasaran baru lagi gitu. Dia nggak respon, oke besok kita harus cari sasaran baru lagi buat kita perjuangkan. Gak hanya dia yang harus kita perjuangkan terus, masih banyak orang lain yang harus kita jadikan sasaran buat diperjuangin ya. Butuh jajan ya, mereka itu wanita itu banyak butuhnya, butuh malam mingguan, butuh makan, butuh digemukin, butuh disandarin, butuh effort, butuh mereka itu ya udah jelas wanita itu serba butuh diprioritaskan. Yang membuat kita kelihatan lemah pada cinta adalah di saat kita nggak mampu melupakan seseorang yang kita cintai. Wah, alangkah indah hidup ini jika kita mencintai orang yang mencintai kita lagi. Nah ini bagus banget. Makanya carilah orang yang sama-sama menyukai diri kita sih. Tapi ada juga yang kejadian yang asalnya nggak suka jadi suka, ada sumpah jadi ada, karena dia tertarik karena dia ngelihat hasilnya, lihat upayanya. Jadi jangan diartikan juga bahwa orang yang nggak suka sama kita itu bisa jadi suka loh, bisa loh, ada loh, itu kejadiannya ada loh. Karena gue udah ngelihat, karena gue udah ngedenger. Asalnya orang yang gak suka dia jadi tertarik, jadi suka karena melihat upayanya, melihat usahanya, melihat perjuangannya. Itu ada. Jadi jangan putus semangat sih, walaupun kayak lu yang suka tapi dianya gak suka. Tapi tungguin aja dulu gitu. Pasti ada di suatu saat nanti dia akan ngelihat usaha lu, bakalan ngelihat upaya lu, bakalan ngelihat seapa adanya lu, bakalan ngelihat kejujuran lu, bahwa lu tuh emang jujur banget kalau ngomong gitu, nggak ada kebohongan sama sekali. Nanti dia bakalan ngelihat upaya lu, usaha lu, kejujuran lu yang lu udah lu perjuangkan. Gue yakin banget ketika orang yang nggak suka itu bakalan bisa tertarik sama lu, bakalan suka sama lu ketika lu udah ada upayanya, ada usahanya, dan lu nggak bohong sama sekali. Intinya jujur itu bener banget, jujur itu bakalan ngehasilin guys. Makanya kenapa orang jujur banyak di penjara. Sulit banget, emang orang jujur itu pasti bakalan jahatin terus, bakalan dijauhin terus, karena orang jujur itu emang menurut gue the best, terbaik. Itu emang menurut gue the best, terbaik. Dan kenapa alasannya orang jujur selalu berakhir di penjara, selalu berakhir dikecewakan, selalu dijauhin, karena emang kejujuran itu sakti banget guys. Makanya kita lebih berupaya mending jujur ya gitu. Kalau nggak mampu, kalau nggak bisa ya udah, ngomong jujur dan seadanya, jujur aja. Tapi emang bener
dan itu ada kejadiannya dan itu emang bener banget nyata. Orang yang asalnya nggak suka jadi suka karena ngelihat usahanya, ngelihat upayanya, ngelihat kejujurannya. Endingnya akhirnya si cewek suka sama si cowoknya. Anjir. Cinta sejati adalah apa yang Anda rasakan, kamu melihatnya dan kamu menunjukkannya, tapi cinta palsu hanya terbuat dari kata-kata. Habiskan waktumu dengan orang yang mencintaimu tanpa syarat, bukan dengan mereka yang hanya mencintaimu dengan kondisi tertentu. Udah, kalau ada seorang yang minta syarat, udah. Kamu kalau suka sama gue, kamu harus penampilannya harus oke ya. Karena teman-teman gue adalah orang-orang yang kredibel banget gitu. Lu kalau pengen sama gue, seenggaknya lu harus punya mobil Alphard ya. Kalau lu suka sama gue, seenggaknya lu harus punya moge dulu ya, anjay. Lu kalau gue bakalan nerima lu kalau lu good looking ya, anjir. Dompet lu tebel ya. Ini contoh aja sih. Karena biasanya rata-rata yang wanita itu kayak yang kalau udah ada syaratnya udah mending udah nyari lagi guys. Kalau dia punya bersyarat nyari lagi guys. Nyari lagi mana kalau dia ada syaratnya. Gue terima kasih banyak, gue hanya menyampaikan dan berbagi cerita-cerita aja ya, cerita-cerita tipis-tipis aja. Semoga ada maknanya aja sih, bukan untuk dijadi enggak bukan gue banget lah untuk didengarkan gitu. Gue bukan untuk pengen didengar sama orang lain, bukan. Gue nggak ke situ, enggak. Cuman ini gue bikin konten. Ya, mudah-mudahan sih ada baiknya gitu, ada positifnya gitu. Ya yang mau berburuk sangka sama gue silahkan. Jika ada yang prasangka baik ya gue terima banget. Ya gue bakalan tetap menyukai lebih dan kurangnya gue sendiri, dan gue pun harus nerima lebih dan kurangnya orang lain juga. Jika ada audio yang kurang jernih atau tampilan kamera atau wajah background gambar yang kurang terlihat perfect sempurna ya, sekali lagi gue minta maaf dan mohon maaf banget. Boleh disukai, boleh juga enggak, boleh didengerin, boleh juga enggak. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Bukan seorang guru dan bukan pula seorang hakim yang pandai kayak lu tuh harus benar atau lu tuh salah ya. Gue nggak pandai kayak gitu guys. Hanya seorang guru aja yang pandai yang kayak gitu, karena guru emang mendidik. Kalau gue kayaknya nggak mendidik deh. Gue hanya banyol-banyol aja, canda-canda ngomong-ngomong ya, kadang jelas kadang nggak jelas gitu ya. Hanya menyampaikan apa yang kadang yang gue lihat, yang gue denger. Nah ya gitu-gitu aja sih. Jadi kekurangan milik siapa ya? Milik gue lagi, kesalahan milik gue lagi, kebodohan milik gue lagi, kekilapan milik gue lagi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai ketemu lagi di esok lusa, di jam, di hari yang random banget.